Madiaku, kita berjumpa lagi ya dalam sekolah minggu online, khususnya kelas Madya Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran. Gimana nih kabarnya Madiaku? Wah, Bu Elva berharap kita semua dalam keadaan baik dan juga sehat ya selama kita di rumah. Oke, nah kita akan mulai sekolah minggu kita. Sebelumnya Bu Elva akan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk kami boleh bersekutu bersama meskipun melalui online dan di rumah kami masing-masing. Kami akan bersama mengikuti dengan baik dari awal hingga selesainya nanti. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Amin. Ya, Madiaku, kita akan bersama-sama nyanyi terlebih dahulu ya sebelum kita belajar firman Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita. Agak gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nyanyikan kembali ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan dan menyimak ceritanya, kita akan membaca Alkitab kita terlebih dahulu. Yuk kita akan membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Kita akan baca dari ayat 10 sampai 20. Yuk kita baca ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan
apabila aku memperingatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Amin untuk pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, Madiaku, minggu ini kita sudah memasuki pelajaran kelima, ya, dengan judul Aku Disertai Allah. Makanya tadi kita sudah bersama-sama nyanyi ya, Jalan Serta Yesus. Nah, di pelajaran kali ini masih berkelanjutan dari pelajaran ketiga dan juga keempat. Silahkan Madiaku simak ya yang ada di lembar murid, jadi kita bisa tahu nih urutan ceritanya. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita yang sangat menarik tentang Musa. Yuk kita simak. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda,
sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Wah, ternyata keren sekali ya yang dialami oleh bangsa Israel, Musa, karena mereka benar-benar menjalani hidupnya saat itu bersama dengan Tuhan. Mereka benar-benar melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tapi sayangnya mereka masih ada ya yang merasakan ketakutan. Nih, saat Firaun mengejar bangsa Israel malah menyalahkan Musa. Mereka sangat ketakutan. Gimana nih kalau mereka malah mengejar kita, lalu kita ketangkep, lalu kita mati di padang gurun ini. Wah, itu sungguh ketakutan yang luar biasa dari bangsa Israel ya, Madiaku. Ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun adalah Firaun dan orang Mesir bergerak menyusul, bahkan dikatakan semakin dekat jaraknya. Wah, gimana nih perasaan Madiaku kalau berada di saat itu, di masa itu bersama dengan orang-orang Israel? Pastinya ketakutan juga ya. Nah, tapi ternyata Madiaku, Tuhan menolong mereka dan tepat pada waktunya. Ya, Madiaku, mungkin saat ini kita tidak sedang mengalami ketakutan seperti bangsa Israel karena dikejar oleh Firaun dan juga orang-orang Mesir. Tetapi kira-kira apa ya yang menjadi ketakutan kita selama ini? Mungkin kita takut kalau nilai kita rendah, kita takut tidak bisa mengerjakan tugas-tugas yang begitu banyak, atau mungkin Madiaku yang di rumah ada yang takut kalau di rumah sendirian. Terus ada juga mungkin yang takut kalau sedang gelap gulita atau mati lampu. Ya. Wah, kita melihat dari sini Madiaku bagaimana Allah menolong orang-orang Israel tepat pada waktunya, yaitu dengan membelah lautan. Itulah pertolongan Tuhan dan diberikannya dengan tepat pada waktunya. Apakah Madiaku di rumah dan juga Bu Elva mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan selalu menolong kita? Apakah Madiaku masih mengalami ketakutan ketika kita sedang menghadapi masalah? Pertanyaannya, kenapa harus takut? Ya, itulah jawaban dari anak Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, Madiaku, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami boleh ke sekolah minggu. Meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus mau menyertai kami dan terus memberikan semangat kepada setiap kami untuk kami terus mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan
Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Madiaku, dalam minggu ini ayat hafalan kita diambil dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, itulah Madiaku ayat hafalan kita. Oh iya, Bu Elva juga mengingatkan kita untuk Madiaku mengerjakan lembar tugas murid ya, dan juga menghafalkannya, menghafalkan ayat. Dan Bu Elva juga terus mengingatkan nih supaya Madiaku selama di rumah juga ya untuk membaca Alkitab setiap hari dan juga berdoa. Nah, terus Bu Elva juga mengingatkan kalau kita pergi kemanapun kita harus menggunakan masker ya, dan menjaga kesehatan kita dan kebersihan setiap saat. Oke Madiaku, sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu dari awal sampai selesai. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.